Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Hasanah, NIM 2210101049, dan teman saya. Dan saya Iza Tunisa, NIM 2210101048. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir biokimia yang berjudul siklus Krebs. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Sejarah siklus Krebs ditemukan oleh Hans Krebs, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman. Sebelum Krebs membuat penemuan pada tahun 1937, namun awalnya siklus Krebs ditemukan oleh Albert James Gorski, seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika kelahiran Hongaria. Tapi pada saat itu yang ditemukan hanya berupa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Penelitian mengenai metabolisme aerob sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19. Saat itu diketahui bahwa metabolisme anaerob menghasilkan asam laktat atau etanol, sedangkan pada metabolisme aerob mengonsumsi oksigen dan memproduksi karbon dioksida dan air. Siklus ini sebenarnya tidak memerlukan oksigen, namun proses ini membutuhkan oksigen untuk meneruskan reaksi. Hal ini dikarenakan NADH yang dihasilkan harus diubah kembali menjadi NAD. Proses perubahan ini memerlukan oksigen sebagai akseptor proton terakhir atau dalam kurung melalui proses rantai transport elektron. Kemudian latar belakang. Siklus Krebs atau sering disebut siklus asam sitra karena menggambarkan langkah pertama, yaitu penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitra. Selain disebut asam sitra, siklus Krebs juga disebut siklus asam trikarboksilat karena hampir diawali siklus Krebs senyawanya tersusun dari asam trikarboksilat. Trikarboksilat merupakan gugusan asam. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk berasal dari asam amino dapat keluar membentuk karbohidrat. Proses ini mengakibatkan adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi ATP dalam kurung adenosine trifosfat. Proses siklus Krebs terjadi pada matriks. Selanjutnya yaitu pengertian dari siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau dalam kurung siklus Krebs, siklus asam trikarboksilat adalah reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Lintasan katabolisme akan menuju pada lintasan ini dengan membawa molekul kecil guna menghasilkan energi, sedangkan lintasan anabolisme merupakan lintasan yang bercabang keluar dari lintasan ini dengan penyediaan substrat senyawa karbon untuk keperluan biosintesis. Pada sel eukariota, siklus asam sitrat terjadi pada matriks mitokondria, sedangkan pada organisme aerob, siklus ini bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat. Lemak dan protein menjadi karbon dioksida air dalam rangka menghasilkan suatu bentuk energi yang dapat digunakan. Reaksi lain pada lintasan katabolisme yang sama antara lain glikolisis, oksidasi, asam pirufat, dan fosforilasi oksidatif. Siklus asam sitrat adalah prekursor bagi berbagai jenis senyawa organik. Asam sitrat merupakan prekursor dari kolesterol dan asam lemak. Asam ketaglutarat alfa merupakan prekursor dari asam glutamat. Purina dan beberapa asam amino suksinil CoA merupakan prekursor dari heme dan klorofil. Asam oksaloasetat merupakan prekursor dari asam oksaloasetat merupakan prekursor dari asam aspartat, purina, pirimidina, dan beberapa asam amino. Inilah gambar reaksi siklus Krebs. Fungsi siklus Krebs: 1. Menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia. 2. Menghasilkan sejumlah koenzim
tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. 3. Mengkonversi sejumlah energi serat zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sistem asam lemak. 4. Menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nuklein. 5. Melakukan pengendalian langsung atau tindakan langsung allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Peran vivurat pada siklus Krebs. Yang pertama itu energi yang terkandung pada karbonhidrat memasuki siklus melalui pirufat, sumber utama asetil KO strip A. Yang kedua yaitu kompleks enzim yang mendekarboksilasi pirufat menjadi asetil KO strip A sangat mirip dari segi lokasi subsel, komposisi dan mekanisme kerja dengan kata glutarat dehidrogenase kompleks. Ciri siklus Krebs terkait dengan jumlah atom karbon memiliki dua kekhasan. Yang pertama itu memasuki dua karbon ke dalam siklus Krebs sebagai asetil KO strip A dan keluarnya dua atom karbon sebagai CO2 memberikan makanya tidak ada hasil bersih atom karbon. Yang kedua yaitu atom karbon yang keluar sebagai CO2 tidak sama dengan yang masuk sebagai asetil KO strip A. Inilah ringkasan semua hasil ATP dalam siklus Krebs. NADH dan FADH2 akan diproses melalui transfer elektron. Satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP sedangkan satu FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Pertama, pirufate dehidrogenasi. Oksigenasi rantai pernapasan 2 NADH 6. Yang kedua, isocirate dehidrogenasi. Oksidasi rantai pernapasan 2 NADH 6. Yang ketiga, aketoglutarate dehidrogenasi, oksigen rantai pernapasan 2 NADH 6. Succinate toikinase, fosforilasi substrat 2. Yang kelima, succinase dehidrogenasi, oksidasi rantai pernapasan 2 FADH2 4. Yang keenam, malate dehidrogenasi, oksidasi rantai pernapasan 2 NADH 6. Semua jumlah ATP siklus Krebs berjumlah 30. Berikut adalah gambar tahapan siklus Krebs. Selanjutnya itu kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Kondensi yaitu penggabungan dua molekul yaitu asetil CoA atau dalam kurung 2C dan oksaloasetat atau dalam kurung 4C menjadi satu molekul sitrat atau dalam kurung 6C. Reaksi dimulai dengan enzim membuang proton dari grup CH3 pada asetil CoA menjadi bentuk CH2 strip yang bermuatan negatif. Selanjutnya gugus ini berikatan dengan karbon karbonil atau dalam kurung C sama dengan O. Dari oksaloasetat, hal ini kemudian akan diikuti proses hilangnya CoA oleh hidrolisis. Hilangnya CoA oleh proses hidrolisis ini akan mendorong reaksi secara kuat ke arah kanan. Yang pertama yaitu sitrat. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoO strip A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua yaitu isositrat. Sitrat mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini disebut isomerisasi dengan bantuan enzim asonitase yang mengandung Fe2 positif atau tambah. Yang ketiga, alfa ketoglutarat. Memiliki 5 atom karbon, terjadi pelepasan ikatan, adanya elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NADH tambah sehingga membentuk NADH.
tahap ini terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbo berjumlah satu karbo yang akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenasi. Yang keempat, suksinil CoA memiliki 4 atom karbon karena terjadi dekarbodioksida atau pengurangan karbo berjumlah satu karbo yang akan membentuk molekul CO2. Selain itu juga terjadi reduksi NAD tambah sehingga membentuk NADH. Enzim yang berperan yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenasi. Yang kelima, suksinat. Pada tahap ini memiliki 4 atom karbon. Terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik akan berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A (CoA) yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berkaitan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat akan membentuk BTP akan ditransfer ke ADB membentuk ATP atau GTP memiliki energi yang serat. Enzim yang berperan adalah suksinil CoA sintesis. Yang keenam yaitu fumarat. Pada tahap ini memiliki 4 atom C-arbon. Terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh VAD membentuk VADH2 kali. Enzim yang berperan suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh yaitu malat. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang dikenal hidrasi. Enzim yang berperan fumarase. Yang ke-8 yaitu oksaloasetat, yaitu terjadi pembentukan NAD tambah yang berasal dari NAD H tambah oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoAA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Enzim yang berperan malat dehidrogenase. Sampai disinilah penjelasan siklus Krebs dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Oke, saya Izatunisa dan teman saya Windy Nurasana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.